Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dari kelompok 8 MTM NPM 13118048. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas terintegrasi 1. Dalam studi kasus ini, saya mengambil pengiriman jeruk dari Kabupaten Karo menuju Pasar Induk di Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh daerah yang merupakan salah satu sentra produksi jeruk, yaitu Kabupaten Karo. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder. Berikut adalah rantai pemasaran dalam strategi penjualan. Yang pertama dari petani. Petani menjual jeruk mereka ke pedagang pengumpul sama perkoper, dan yang ketiga adalah pengirim atau grosir. Dari petani ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang antar kabupaten provinsi, ke pedagang antar kabupaten provinsi, lalu ke pedagang pengencer, lalu ke konsumen. Sedangkan yang kedua bisa melalui petani ke perkoper, lalu perkoper ke pedagang antar kabupaten provinsi, pedagang antar kabupaten provinsi menuju pedagang pengencer, lalu pedagang pengencer ke konsumen. Yang ketiga bisa melalui pengiriman atau grosir. Dari pengirim atau grosir bisa ke bandar di pasar induk. Dari bandar pasar induk lalu ke pedagang pengencer, bisa juga ke pasar modern lalu dibeli oleh konsumen. Yang pertama, untuk jalur pengiriman ini kita mempunyai 2 jalur, yaitu alternatif 1 melewati jalur lintas timur Sumatera, atau bisa dari berikut adalah jalan-jalan yang kita lewati, atau secara garis besarnya dari Brastagi ke Medan, dari Medan ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Jambi, dari Jambi ke Palembang, dari Palembang ke Lampung, lalu nyebrang melewati Bukawani ke Banten, lalu ke pasar-pasar induk, lalu yang terakhir ke Keramat Jati. Yang kedua, alternatif kedua bisa melewati jalur lintas barat Sumatera. Berikut adalah jalan-jalannya, atau secara garis besar ke Brastagi menuju Bukit Tinggi menuju Padang menuju Bengkulu ke Lampung. Lampung ke Pelabuhan Bakahuni, lalu nyebrang dari Banten, lalu ke tujuan terakhir ke Keramat Jati. Berikut adalah BOK. Kita menggunakan Daihatsu Grandmax Pickup 1,33 WWH untuk mesin itu 1298 cc, harga kendaraan sekitar 115.200.000, konsumsi bahan bakar itu 12 liter per kilometer. Untuk harga kendaraan itu 115.200.000, nilai residu 40%, masa susut 5 tahun, dan depresiasi 13.824.000. Untuk uraian biaya per 6 bulan, STNK nggak ada, totalnya 3 juta per tahun. Untuk KIR itu 75 per 6 bulan, untuk per tahunnya 150.000. Untuk total 3.150.000. Untuk asuransi itu sebesar 1,3% atau 1.497.600. Untuk uraian itu ada sopirnya cuma 1, biaya per orang 2 juta, biaya per tahun sekitar 24 juta. Asisten sopirnya juga ada 1, itu 1,8 juta, atau biaya per tahunnya 21.600. Untuk biaya makan itu untuk 2 orang sekitar 1 juta, biaya per tahunnya 12 juta. Jadi total gaji untuk supir dan asisten supir sebesar 45.600. Untuk harga kendaraan 115.200, masa susut 5 tahun dan tingkat bunga atau per tahunnya 9,5. Uang DP 23.040.000, pokok kredit 92.160, dan tarif bunga 8.755.200. Total biaya tetap Grandmax Pickup per tahun 72.826.800, atau menjadi
68.900 per bulan. Urainya, BBM-nya 12 km per liter, harga satuan 7.650, untuk per bulannya 500, per tahunnya 6.000 km, dan pemakaian BBM per tahun 3.825.000. Untuk ban itu ada 4, lifetime-nya 40.000, harga setahunnya 350.000, dan total biaya per tahunnya sebesar 234.000. Uraian untuk oli Shell Helix 3,5 liter itu jumlahnya cuma 1, lifetime-nya 5.000, harga satuannya 315.000. Untuk filter oli itu cuma 1, lifetime-nya 7.000, harga satuannya 22.000. Jarak per tahunnya 6.000. Biaya per tahunnya untuk oli Shell Helix 3,5 liter itu sekitar 378.000, sedangkan untuk filter oli 18.857. Untuk cuci mobil itu 1 kali, 3 hari sekali, harga satunya 7.500, atau biaya per tahunnya 900.000. Jadi total servis kecilnya cuma 1.256.857. Filter udara cuma 1, lifetime-nya 10.000, harga satuannya 120.000, jarak per tahun 6.000, dan biaya per tahun cuma 72.000. Minyak rem itu 1, lifetime-nya 40.000, harga satuan 95.000, jarak per tahun 6.000, biaya per tahun 14.250. Oli transmisi itu ada 2, lifetime-nya 20.000, harga satuannya 135.000, jarak per tahun 6.000, dan biaya per tahunnya 81.000. Pelumas Gardan itu 1, lifetime-nya 40.000, dan harga satuannya 250.000, jarak per tahun dan 6.000, dan biaya per tahunnya 37.500. Total servis besar 204.750. Untuk total biaya varian Grand Max Pickup per tahun itu sekitar 5.560.607, atau per bulan sekitar 463.384. Total cost per tahun 78.387.407. Untuk per bulan sekitar 6.532.284. Lalu untuk BOK untuk alternatif 1 kebun 1, dari kebun 1 ke gudang itu jaraknya cuma 6 km dan waktu perjalanannya sekitar 0,25 menit. Biaya bensinnya 3.825, biaya makan 40.000, biaya tol nggak ada. Untuk kebun 2, dari kebun 2 ke gudang itu jaraknya cuma 4 km, waktunya 0,30, biaya bensin 2.550, biaya makan 40.000. Untuk lintas timur, dari gudang lalu ke tol, lalu ke Palembang, ke Jambi, Pekanbaru, Lampung, Dermaga, Merak, dan Pasar Induk 1. Di Pasar itu jaraknya sekitar 1.753,17 km. Untuk waktu perjalanannya sekitar 47,81 jam. Untuk biaya bensin itu sebesar 2.052.183. Untuk biaya makan 100.000, biaya tolnya 486.000. Untuk pasar induk 1 ke pasar induk 2, jaraknya 26,7, waktu perjalanannya cuma 2,18 jam. Untuk biaya bensin 30.557, biaya makan 40.000, biaya tolnya 44.000. Pasar 2 ke pasar 3 itu jaraknya cuma 13,7, waktu perjalanan 1,93 jam, biaya bensin 15.879.000, biaya makannya sama cuma sekali tadi, dan biaya tol 75.000. Total untuk lintas timur jaraknya 1.833,57, untuk waktu perjalanannya 51,92, biaya bensinnya 2.098.419, biaya makan
140.000 dan biaya tol sebesar 605.000. Untuk lintas barat dari gudang ke Padang, dari gudang ke Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi ke Padang, lalu ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Lampung ke Dermaga, Bekahuni ke Merak, dan ke Pasar Induk. Itu jaraknya sekitar 1.892,97 km dan waktu perjalanan sekitar 50,87 jam. Untuk biaya bensin itu sekitar 2.166.359. Untuk biaya makan itu 100.000, untuk biaya tol 49.000. Dari Pasar Induk 1 ke Pasar 2 itu jaraknya cuma 26,7. Untuk waktu perjalanannya 2,18 dan untuk biaya bensin 30.557. Untuk biaya makan itu 40.000, biaya tol 44.000. Dari Pasar 2 ke Pasar 3 jaraknya 13,7 km. Waktu perjalanannya 1 jam 93 menit. Untuk biaya bensin 15.679, untuk biaya makan cuma sekali, dan biaya tol 75.000. Untuk total dari lintas barat jaraknya 1.933,37, untuk waktu perjalanan 54,98 dan biaya bensin sebesar 2.212.635. Dan biaya makan 140.000 dan biaya tol 178. Untuk bensin kita menggunakan yang solar sekitar 4,5 km, untuk 1 liternya itu 5.150. Berikut adalah biaya tol yang didapat. Untuk daerah pungli sendiri itu kedua lintas tersebut mempunyai daerah pungli yang sama, yaitu daerah Bedakseng itu 50.000, Mesuji dengan 5 titik itu 250, totalnya 300.000. Biaya kapal feri sama 724.000. Dari data di atas bisa dilihat bahwa lintas timur mempunyai jarak lebih pendek daripada jarak saat melintasi lintas barat. Untuk jarak lintas timur itu sekitar 1.833,57 dan sedangkan untuk lintas barat itu sekitar 1.933,37. Dan waktu perjalanan lintas timur juga mempunyai waktu yang lebih cepat dibanding lintas barat. Tentu saja biaya bensin juga lebih murah lintas timur, tetapi jika dilihat biaya tol untuk lintas timur itu sangat jauh berbeda dengan lintas barat. Untuk tol lintas timur itu sekitar 605.000, sedangkan untuk lintas barat hanya 178.000. Dan untuk pungli sendiri kedua jalur mempunyai titik pungli yang sama. Berikut adalah BOK. BOK atau perjalanan dari lintas timur. Dari Gudang ke Brastagi ke tol Tebing Tinggi itu menggunakan truk diesel. Itu jaraknya 58,7, waktu tempuh 1,87 jam, kecepatannya 31,45. Lalu ke Gudang Brastagi dari tol Tebing Tinggi ke Labuhan Batu, lalu istirahat sekitar 1,50 jam, lalu dilanjut dengan Labuhan Batu ke Pekanbaru, lalu istirahat kembali, lalu ke Pekanbaru ke Indragiri, Hulu, lalu istirahat atau tidur sekitar 4 jam. Dari Indragiri Hulu ke Jambi sekitar 5,20 jam. Lalu istirahat dari Jambi ke Kabupaten, lalu istirahat lagi, tol Palembang, tol Lampung, lalu muat ke kapal feri itu sekitar 0,75 jam.
Lalu penyeberangan dari Dermaga Bakahuni ke Merak itu sekitar 1,17 jam. Lalu terjadi bongkar muat lagi sekitar 0,75. Lalu dari Merak ke Pasar Induk. Lalu total perjalanan dari gudang ke pasar pertama itu sekitar 1.770,17, sedangkan untuk waktu yang ditempuh sekitar 47,68 jam. Dilanjut lagi untuk melakukan bongkar muat di pasar Tangerang itu sekitar 1,50 jam, lalu dikirim lagi ke Tangerang ke Pasar Senen. Untuk jarak itu 26,7 dan waktu tempuh 0,68. Terjadi bongkar muat lagi di Pasar Senen itu menghabiskan waktu 1,50, sedangkan lalu dilanjut lagi ke Pasar Senen ke Pasar Keramat Jati atau titik terakhir. Jaraknya 13,7 dan waktu tempuh 0,43. Lalu terjadi bongkar muat. Untuk total perjalanan gudang ke Pasar Induk Keramat Jati sekitar 40,4. Untuk waktu tempuh sekitar 5,62. Dari gambar di samping, perjalanan lintas timur Sumatera untuk jarak tempuh dari gudang ke Pasar Keramat Jati hanya menempuh jarak 1.810,57 km dan untuk waktu hanya menempuh 53,3 jam atau sekitar 2 hari 5 jam. Nah, ini untuk lintas barat Sumatera. Dari gambar di samping, perjalanan lintas barat Sumatera untuk jarak tempuh gudang ke Pasar Keramat Jati hanya menempuh jarak 1.933,37 km dan untuk waktu hanya menempuh 56,49 jam atau sekitar 2 hari 9 jam. Untuk kesimpulan, untuk lintas timur memang lebih hemat dalam segi jarak dan waktu, dan itu pasti akan berpengaruh terhadap biaya bensin. Selisih jarak antara lintas timur dan barat hanya 122,8 km. Kalau dihitung bensin, maka selisih uang hanya 140.595. Sedangkan untuk waktu hanya selisih 4 jam. Tetapi untuk jalur timur mempunyai biaya tol lebih besar daripada lintas barat. Untuk lintas timur, biaya tol yang dikeluarkan sebesar 605.000, sedangkan untuk lintas barat hanya sebesar 178.000. Selisih mereka cukup jauh, yaitu 427.000. Untuk pungli sendiri, kedua lintas ini mempunyai pungli yang sama dan titik pungli yang sama, yaitu sebesar 300.000. Maaf tadi kesalahan. Metode yang digunakan untuk bisa mengambil kesimpulan ini, algoritma Dirac adalah salah satu metode untuk memecahkan masalah pencarian rute terpendek. Algoritma ini biasanya diterapkan pada sebuah aplikasi pencari rute jalan terdekat dari suatu daerah ke daerah lain. Berikut adalah penjadwalan secara garis besar. Pertama, dari panen kebun 1 itu jadi di hari Senin itu sekitar 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kedua, dari panen kebun 2 itu di hari Senin juga, waktunya 3 jam, jam 6 sampai 9 pagi. Kebun 1 menuju gudang itu hari Senin, di hari itu juga sekitar 20 menit, dari jam 9:10 sampai 9:30. Untuk kebun 2 menuju gudang, yaitu hari Senin, waktunya 25 menit dan dari jam 9:10 sampai jam 9:35 menit. Untuk packaging itu sekitar 8 sampai 10 jam itu sudah termasuk istirahat. Dari jam 10 sampai jam 8 malam. Untuk muat barang ke truk itu di hari itu juga itu sekitar 2 jaman, dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Lalu besok akan terjadi pengiriman dari gudang ke Pasar Keramat Jati, itu menempuh 2-3 hari, yaitu dari Selasa sampai Kamis, dan waktu 53,3 jam. Jika berangkat dari gudang jam 8, maka akan sampai ke Pasar Keramat Jati sekitar jam 1 siang pada hari Kamis. Untuk penjadwalan lintas barat,
Untuk panen mereka sama selama 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9. Dari kebun 2 juga sama, kebun 1 menuju gudang juga sama waktunya, cuman yang bedakan dari gudang ke Pasar Kramat Jati karena mempunyai jarak lebih jauh, yaitu sekitar menempuh jarak sekitar 56,5 jam. Jika truk berangkat dari gudang jam 8, maka akan sampai di pasar sekitar jam 5 sore. Berikut adalah arch map-nya. Yang merah merupakan itu lintas timur, sedangkan yang biru merupakan lintas barat, yang kuning itu pelabuhan Bakauheni, yang biru laut itu penyeberangan kapal feri, warna hitam itu pelabuhan ke pasar, yang merah, titik bulat merah ini merupakan titik awal dan titik akhir, sedangkan segitiga hitam itu pasar 1, 2, dan 3. Atau bisa dilihat secara arch map-nya juga boleh. Nah, ini dari Brastagi atau Medan ke Palembang, dari Pekanbaru ke Jambi, dari Jambi ke Palembang, dari Jambi ke Palembang, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung, Lampung ke Pelabuhan Bakauheni, Bakauheni lalu nyebrang, lalu ke pasar. Begitu juga untuk yang lintas barat, dari Brastagi ke Bukit Tinggi ke Padang, Padang ke Bengkulu, Bengkulu ke Lampung, dari Lampung ke pelabuhan lalu nyebrang ke Merak, dari Merak ke pasar atau Exola juga boleh. Jadi Excel tadi gitu. Sekian presentasi dari saya. Salah dan maafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.